Hari ini, tangan tukang kayu itu dipaku di kayu salib. Tubuhnya penuh goresan luka siksa. Wajahnya yang mulia diberi mahkota duri. Sosok Kristus yang agung itu dihina dan dicerca. Hari ini kita mengenang kembali pengorbanannya. Marilah dengan berdiri, kita datang ke kaki salibnya. Saudara yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian.
Saudara yang terkasih, dalam keheningan kita mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Saudara dipersilahkan mengambil waktu berdoa secara pribadi untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu. Ya Bapa, Allah kami yang besar, ketika kami mengenang penderitaan Kristus hari ini, kami datang dengan hati yang penuh rasa sesal dan malu. Karena salib Kristus kerap kali telah menjadi hal yang biasa. Peristiwa penyaliban Kristus kadang tidak lagi menggetarkan hati kami apabila mengubah cara kami menjalani hidup di bumi ini. Kami mengakui bahwa prinsip memikul salib kadang tidak lagi menjadi prinsip hidup kami. Di tengah kesibukan hidup keseharian kami, sering kami mencari apa yang mudah, apa yang aman dan nyaman. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya dosa kamilah yang menjadi mahkota duri Kristus. Di dalam lukanya ada nama kami tertera. Hari ini kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, sebab hanya karena Kristus kami dapat hidup seperti kami ada sekarang. Diampuni, dibebaskan, diselamatkan, diterima, dan disucikan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Gembala yang setia, kami berdoa. Amin. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 64, ayatnya yang ke-6 dan yang ke-8, yang demikian bunyinya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
Kini tiba saatnya bagi kita masuk dalam doa syukur, syafaat, dan persiapan menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Syukur untuk setiap nafas yang boleh kami tarik dan hembus. Syukur untuk orang-orang yang kami cinta dan yang mencintai kami. Terima kasih, karena ada banyak hal yang senantiasa membuat kami bersyukur dan terkagum. Dan saat ini, kami pun bersyukur Tuhan, kami hari ini dapat beribadah Jumat Agung yang kami bangun di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah rasa syukur kami pun ingin menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, yang saat ini sedang berjuang, berproses, dan berusaha untuk melawan virus corona yang sedang mewabah di berbagai kota di Indonesia dan juga beberapa negara lainnya. Kiranya Tuhan, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di pemerintahan kami yang sedang berupaya memberikan penanganan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Berikan para pemimpin kami kesabaran, kebijaksanaan, agar mampu memberikan segala yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Tuhan, kami pun memohon Engkau hadir di tengah-tengah para tenaga medis, dokter, dan perawat yang saat ini pun sedang berjuang untuk menangani para pasien. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran dalam perjuangannya menangani setiap pasien. Kami pun memohon Tuhan hadir di tengah-tengah pasien yang saat ini mendapatkan penanganan, baik yang ada di rumah sakit maupun mandiri berada di rumah. Kiranya Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau mau pulihkan mereka. Berkati setiap obat yang diminum, ataupun makanan yang dimakan, sehingga menunjang dalam proses penyembuhannya. Bagi keluarga yang harus tetap mendampingi, kiranya Tuhan pun berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan dan kesabaran. Saat ini Tuhan, kami pun ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Klaten. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pendeta, majelis, tenaga gereja, ataupun setiap komisi. Kiranya Tuhan, Engkau pun juga hadir di tengah-tengah mereka. Berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, berikan kesabaran, sehingga dapat memberikan segala yang terbaik dalam melayani jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Kami pun memohon Tuhan, hadir di tengah-tengah jemaat yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan, Engkau yang mau jamah, Engkau yang mau sembuhkan, dan Engkau yang mau memulihkan saudara-saudara kami tersebut. Berkati setiap obat dan makanan yang menunjang dalam proses penyembuhannya. Kami pun memohon Tuhan hadir di tengah-tengah orang tua kami Adu Yuswo, di tengah kerapuhan, di tengah keterbatasan. Kiranya Tuhan pun memberikan kesehatan, Tuhan berikan semangat, dan biarlah mereka senantiasa memiliki iman yang berpengharapan kepadamu. Kami pun memohon Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak yang saat ini harus melakukan pembelajaran secara online. Kiranya Tuhan, Engkau berikan semangat pada anak-anak ini agar tetap mampu menyelesaikan setiap materi ataupun tugas yang diberikan oleh sekolah. Masih banyak Tuhan pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohonkan Engkau pun hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang senantiasa menjadi kekuatan dan pengharapan kami dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini tiba bagi kami untuk menerima sabda Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga apa yang nanti akan kami baca, dengar, dan renungkan dapat kami mengerti dan dapat menguatkan iman kepercayaan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam.
pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur masam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menekam lambungnya dan dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mau membaca, mendengar, dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara yang terkasih, tentu kita semua pernah menangis. Menangis sendiri adalah respon alamiah manusia karena dorongan emosi tertentu. Meskipun ada juga hewan yang juga bisa mengeluarkan air mata atau sering kita melihat menangis. Namun ternyata hewan-hewan ini itu mengeluarkan air mata untuk melumasi bola matanya. Jadi hanya manusialah yang mengeluarkan air mata karena dorongan emosi tertentu. Yang menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menangis karena berbagai hal. Kita bisa menangis karena berbagai sebab. Dan yang lebih menarik lagi, terkadang kita menarik justru karena hal-hal yang bertolak belakang. Misalnya, kita bisa menangis karena kita putus cinta atau patah hati. Namun kita juga bisa menangis ketika kita berada di pemberkatan pernikahan. Kita bisa menangis karena kemarahan. Namun kita juga bisa menangis karena kebahagiaan. Kita bisa menangis karena sebuah kegagalan. Tetapi kita juga bisa menangis karena sebuah kesuksesan. Kita bisa menangis karena seseorang meninggal. Namun kita pun juga bisa menangis ketika ada seorang bayi yang dilahirkan. Saudara yang terkasih, menurut sebuah penelitian, konon saat kita menangis, tubuh kita ini mengeluarkan 2 buah hormon. Yang pertama itu adalah hormon oksitosin dan hormon endorfin. Nah, kedua hormon inilah yang ternyata memperbaiki mood kita. Jadi tidak heran saudara, entah apa sebabnya ketika kita menangis. Setelah kita menangis, kita akan merasakan kelegaan. Saat kita menangis, setelah kita menangis,
kita mengalami hal yang menjadi lebih baik. Suasana hati kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, menurut saya, tangisan adalah cara yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih luas dari sekedar kata-kata. Karena itu, kita bisa menangis karena sebab yang bertolak belakang. Dan karena dalam tangisanlah kepedihan dan pengharapan dapat dipeluk bebarengan. Dalam tangisanlah kegagalan dan keberhasilan dapat berkait kelindan. Itulah menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, narasi kita pada hari ini pun juga penuh dengan tangisan ketika Yesus disalibkan. Kalau kita pernah melihat film The Passion of the Christ, kita tentu akan melihat bagaimana Yesus menangis saat berdoa sebelum penangkapannya. Bagaimana para perempuan menangisi saat melihat proses kematian Yesus. Dan bagaimana para murid nampak begitu sedih melihat peristiwa tersebut. Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang salib, maka dalam pandangan tradisi Timur Tengah kuno, maka salib diartikan sebagai sebuah hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Namun sedikit berbeda pada zaman Yesus, di mana salib dijatuhkan bagi orang-orang yang memberontak. Orang-orang Yahudi yang memberontak pada pemerintahan Roma akan menerima hukuman salib. Artinya, salib menjadi lambang kejahatan dan pemberontakan. Kalau kita melihat apa yang menjadi penghayatan orang-orang Yahudi sendiri. Mati disalibkan menjadi tanda bukti bahwa seseorang dibuang oleh seluruh bangsa dan terkutuk di hadapan Allah. Oleh karena itu, kematian karena disalibkan adalah sesuatu yang mengerikan. Mati karena disalib adalah sesuatu yang tragis dalam peradaban manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengalami kematian yang seperti itu. Mendiang pendeta bernama Eka Dharma Putra dalam bukunya yang berjudul Mengapa Harus Salib? Mengatakan bahwa jalan salib bertolak belakang dengan nalar. Jalan salib adalah jalan yang tidak masuk akal. Jalan salib bukan jalan yang wajar. Dan jalan salib adalah jalan yang aneh. Mengapa? Bukankah Yesus adalah anak Allah? Bukankah Yesus mempunyai banyak pilihan? Bukankah Yesus adalah sosok yang mulia yang bisa saja melakukan apapun agar dirinya bebas dari penyaliban? Namun ternyata tidak. Yesus memilih jalan yang sulit. Yesus memilih cawan yang pahit. Yesus memilih untuk menderita. Mengapa Yesus memilih jalan itu? Saudara-saudara, jawabannya sederhana. Karena Dia mau solider dengan kita. Ya, Yesus mau solider dengan saya. Dan Yesus pun juga mau solider dengan saudara sekalian. Bukan hanya sekedar bentuk ketaatan kepada Bapa. Karena siapapun kita, seberapapun kuat kita, seberapapun sehat kita, seberapapun sukses kita, apapun yang kita lakukan,
dan jalani dalam kehidupan ini, pastilah kita memiliki jalan penderitaannya masing-masing. Pastilah kita memiliki kesengsaraannya masing-masing. Dan karena itulah Yesus mau menderita bersama-sama dengan kita. Yesus memilih jalan salib agar ada keselamatan, agar ada kehidupan diperoleh umat manusia. Ada dua hal yang bertolak belakang, namun membawa kelegaan bagi kita sekalian dari peristiwa salib tersebut. Jalan salib memiliki dua sisi, saudara. Di satu jalan salib merupakan jalan kematian, jalan kesengsaraan, penuh kesakitan dan keterpurukan. Namun, dalam jalan salib juga terdapat jalan yang memberikan kehidupan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan. Saudara, kalau kita mau ulas bacaan-bacaan kita di minggu-minggu ini, minggu-minggu Prapaskah kemarin, menurut saya nampaknya sangat berkorelasi dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau kita ingat, minggu Prapaskah ini diawali dengan cerita tentang Nikodemus, lalu disusul dengan tentang bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Lalu dilanjut dengan bagaimana Yesus memelekkan mata orang yang buta. Lalu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati. Dan hari ini kita bersama-sama memperingati sengsara wafat Yesus di kayu salib. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Dan bukan sebuah kebetulan juga, tahun ini kita bersama-sama membaca narasi Yohanes. Tapi karena sungguh ada pesan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah konteks kita sekarang ini. Di tengah-tengah konteks kita saat ini dalam kondisi yang sengsara. Di tengah-tengah konteks kita yang saat ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa cemas. Karena mau tidak mau kita mengalami perubahan yang luar biasa. Siapa yang pernah berpikir? Siapa yang pernah membayangkan? Kita harus menghabiskan minggu-minggu Prapaskah, Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi mungkin nanti, Minggu Paskah, dengan cara yang seperti ini. Beribadah di rumah, tidak dapat berjabat tangan, tidak bisa cipika-cipiki satu dengan yang lain, tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tapi diganti dengan mengikuti ibadah melalui layar saja. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Tapi saudara terkasih, sekali lagi pasti ada pesan. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Mungkin perasaan kita saat ini sedang complicated, sedang rumit. Ada rasa takut, sedih, sengsara, marah, menyesal. Ada berbagai rasa yang campur aduk. Nah, bagi setiap kita yang sedang merasakan campur aduknya emosi kita, saudara, saya ingin mengatakan, menangislah. Gak apa-apa. Menangislah jika diperlukan, tidak apa-apa. Karena menangis bukanlah wujud dari kelemahan. Tapi menangis sekali lagi adalah anugerah Tuhan yang diberikan pada kita agar kita menjadi semakin kuat.
menangislah jika perlu. Karena Kristus menangis bersama-sama dengan kita. Ia pun turut merasakan penderitaan kita. Mungkin di antara kita sedang ada yang frustasi karena harus kerja di rumah, memenuhi segala deadline. Percayalah, Kristus juga sedang menangis dan merasakan kesengsaraan kita. Untuk kita yang sedang sedih karena harus jauh dari orang-orang yang kita cintai, justru di saat kondisi yang sedang mengkhawatirkan. Percayalah, Yesus pun juga sedang menangis dan merasakan penderitaan kita pada saat ini. Yesus juga sedang menangis dan merasakan kesengsaraan kita yang mulai khawatir karena pendapatannya berkurang drastis. Yesus juga sedang menangis dan merasakan kesengsaraan kita yang sedang bertaruh nyawa karena berhadapan langsung dengan virus COVID-19 ini di pusat kesehatan. Yesus juga sedang menangis dan merasakan kesengsaraan kita yang acara-acara pentingnya harus ditunda karena kondisi ini. Yesus pun menangis dan merasakan penderitaan saya dan saudara. Karena itulah, menangislah jika diperlukan. Karena dalam tangisan kita bersamanya, kesedihan dan pengharapan berkelindan. Sekali lagi, menangislah bersamanya, seperlunya. Tapi setelah menangis, mari bangkit lagi. Mari bahu-membahu lagi. Saudara, mungkin tidak seperti penulis Yohanes yang tahu apa ending dari peristiwa penyaliban. Kita tidak tahu apa ending dari COVID ini. Apakah kita tetap bisa bertahan atau tidak? Kita semua tidak ada yang tahu apa endingnya dan bagaimana endingnya. Saudara, ketidaktahuan itu tidak salah, karena itu adalah misterinya. Tapi sadarlah bahwa meskipun kita diperhadapkan dengan misteri ini, sama seperti tujuan Yesus sengsara di kayu salib, yaitu untuk memulihkan kehidupan manusia. Yesus yang sama pun juga akan memulihkan, memperbarui kehidupan saya dan saudara. Ya, salibnya akan memulihkan dan memperbarui hidup kita. Karena percayalah saudara yang terkasih, dalam hidup kita, bahkan dalam saat-saat tergelap sekalipun, dalam saat-saat tangis sekalipun, kita ini kinanti ing Gusti, kinanti ing Gusti, ing satitah kulon rima anggerki nanti Gusti. Dalam setiap jalan hidup kita, dalam tangis dan air mata, dalam segala emosi yang mengaduk-aduk jiwa, kita selalu kinanti ing Gusti. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan.
Persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan dengan berdoa sekaligus doa penutup ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap suka dan duka hidup kami. Terima kasih untuk setiap tawa dan air mata. Terima kasih untuk setiap kebahagiaan dan penderitaan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan, karena Engkau pun sudah memilih jalan derita itu bersama-sama dengan kami. Karena Engkau memilih jalan derita salib itu, Engkau memahami derita kami. Karena Engkau terima jalan sengsara itu, Engkau mengerti kesengsaraan kami. Di saat-saat terberat hidup kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap beriman dan menyadari bahwa salib-Mu akan memperbarui hidup kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, bentuk ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, sehingga dapat menjadikan berkat bagi pelayanan gereja kami ini. Berkati setiap tangan yang mengolah persembahan ini, agar dapat bijak dalam pengelolaannya. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon
hadirlah pada setiap kami, lindungilah kami, dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami tutup doa ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan penuh syukur kepada Tuhan, dan kini turunkanlah berkat atas hidup kita sekalian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dengan pengharapan. Amin.